Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yusuf Alison dengan nomor stambuk B2B1 20042, program Pasca Sarjana Unhalu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tugas akan membahas bab 2, yaitu baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Jika sebuah perusahaan ingin membuka lowongan pekerjaan atau ingin merekrut karyawan baru, perusahaan tersebut akan menilai individu yang direkrutnya dengan mempertimbangkan undang-undang persamaan hak. Dalam upaya dan menilai fokus perhatiannya jelas pada praktek penilaian SDM dasar, seperti seleksi, perekrutan, pemberian kompensasi, capability dari orang-orang yang direkrutnya. Pada dasarnya, dalam hal merekrut dan menilai, seorang manajer tidak terlepas dari masalah yang sifatnya berhubungan dengan diskriminasi, kesetaraan yang sama, dan masalah hukum yang ada pada era pertumbuhan di negara Amerika. Mengapa di negara Amerika? Karena negara Amerika yang merupakan ujung tombak awal pembahasan kita pada bab ini. Pada pembahasan ini kesempatan setara dan hukumnya saya akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kesempatan kerja yang setara antara tahun 1964 sampai dengan 1991. Kemudian di bagian kedua, kesempatan kerja yang setara antara tahun 1990 sampai dengan sekarang. Kemudian pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Kemudian yang keempat, proses pelaksanaan EEOC. Kemudian yang kelima, manajemen keberagaman dan program tindakan persetujuan. Baik, pada bagian pertama, kesempatan kerja yang setara tahun 1964 sampai 1991, kita akan membahas mengenai undang-undang di Amerika yang melindungi kelompok minoritas terhadap diskriminasi dan akan dibagi dalam beberapa tahap undang-undang yang telah diamandemen, di antaranya A. Amandemen kelima yang memutuskan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan hidup, kebebasan, atau hak milik tanpa proses hukum yang seharusnya. Kemudian di bagian B-nya, amandemen ke-13, amandemen ke-14 tahun 1968 yang menyatakan tidak sah pada negara bagian manapun untuk membuat atau melaksanakan hukum apapun yang akan membatasi hak istimewa dan imunitas terhadap warga negara Amerika. Secara umum, pengadilan memandang hukum ini untuk menghalangi diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin, asal-usul, kebangsaan, atau ras. Di bagian C, Undang-Undang Hak Sipil tahun 1866 hingga amandemen pada awal pergantian abad ke-20, berbagai keputusan pengadilan yang diskriminatif terhadap minoritas menjadi tidak sah, tetapi hanya secara teoritis. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu konstitusi ke-7 dari Undang-Undang Hak Sipil. Undang-Undang Hak Sipil dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Hukum pertama era tahun 1960-an menyatakan bahwa seseorang karyawan tidak dapat didiskriminasikan berdasarkan ras, warna, agama, jenis kelamin, atau suku bangsa. Undang-undang ini membentuk Equal Employment Opportunity Commission dan mencakup sebagian karyawan. Kemudian di bagian berikutnya, perintah eksekutif atau executive order.
beberapa presiden Amerika Serikat telah menerbitkan perintah eksekutif yang isinya memperluas hak yang sama atas pekerjaan dalam agen-agen federal. Kemudian Undang-Undang Pembayaran Upah yang Setara pada tahun 1963 diamandemenkan tahun 1972 yang berbunyi tidaklah sah mendiskriminasikan pembayaran upah atas dasar jenis kelamin atau pekerjaan yang sama, keterampilan usaha, dan tanggung jawab yang sama. Kemudian di bagian berikutnya adalah diskriminasi usia dalam Undang-Undang Pekerjaan pada tahun 1967. Tahun 1967 menyatakan tidak sah bila mendiskriminasikan karyawan atau pelamar pekerjaan untuk pekerja yang berusia di antara 45 tahun sampai 65 tahun. Di bagian berikutnya ada Undang-Undang Rehabilitasi Pekerjaan pada tahun 1973. Undang-undang ini meminta para pengusaha dengan kontrak federal di atas $2.500 untuk menyetujui memperkerjakan orang-orang cacat. Kemudian ada lagi Undang-Undang Bantuan Penyelesaian Diri Veteran era Vietnam pada tahun 1974, meminta para pengusaha dengan kontrak pemerintah sebesar $10.000 atau lebih untuk menyetujui memperkerjakan dan memilih para veteran yang cacat dan veteran yang memenuhi syarat di Vietnam. Berikutnya ada Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan pada tahun 1978 yang isinya melarang menggunakan kehamilan, melahirkan, atau kondisi medis lain untuk mendiskriminasikan dalam pekerjaan, promosi, skors, atau kondisi pekerjaan lainnya. Baik, di pembahasan berikutnya di bagian 3 ada kesempatan kerja setara tahun 1901 hingga sekarang. Beberapa keputusan pengadilan yang berurutan terjadi pada tahun 1980-an memiliki dampak membatasi perlindungan pada wanita dan kelompok minoritas di bawah hukum kesamaan pekerjaan. Ini mendorong Kongres untuk meloloskan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1991 menjadi hukum pada November 1991. Kemudian di bagian B-nya Undang-Undang Hak Sipil 1991 atau CRI 1991 adalah undang-undang yang mengatur tentang pengembalian beban pembuktian pada pengusaha dan mengizinkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang dan hukuman. CRI 1991 juga mempermudah untuk menuntut kompensasi sejumlah uang. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang ini menyatakan bahwa karyawan yang mengeluhkan diskriminasi yang direncana yang dinamakan perlakuan berbeda dapat meminta kompensasi sejumlah uang dan tuntutan ganti rugi berupa hukuman. Baik, di bagian berikutnya ada Undang-Undang Warga Negara Amerika yang cacat atau American with Disabilities ACT atau ADA. Adalah undang-undang yang mengharuskan pengusaha untuk membuat akomodasi yang sesuai untuk karyawan yang cacat. Undang-undang ini melarang diskriminasi terhadap orang-orang cacat. Ada tidak menyebutkan keadaan cacat tertentu. Pedoman IOC mengatakan seseorang dinyatakan cacat ketika orang tersebut memiliki kelemahan fisik atau mental yang sangat membatasi satu atau lebih aktivitas utama dalam kehidupannya. Berikut beberapa praktik dalam EDI. Yang pertama, orang yang dalam keadaan AIDS. Kemudian yang kedua, orang yang memenuhi syarat atau hanya karena cacat tidak begitu saja membuat seorang memenuhi syarat untuk sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga, akomodasi yang sesuai.
Akomodasi yang sesuai karyawan adalah harus memperlihatkan bahwa biaya akomodasi tidak melebihi manfaat. Kemudian di bagian keempat adalah kelemahan mental. Kelemahan mental termasuk penyakit mental atau psikologis apapun. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya di bagian C, kewajiban pengusaha menurut American with Disabilitas atau ACT atau ADA. ADA menentukan kewajiban hukum tertentu kepada pengusaha, antara lain pengusaha tidak boleh menolak mempekerjakan orang yang cacat bila orang itu memenuhi syarat dan mampu melaksanakan fungsi penting pekerjaan itu. Kemudian yang berikutnya, pengusaha tidak diminta untuk merendahkan standar prestasi yang ada atau berhenti menggunakan ujian untuk pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengusaha tidak boleh melakukan pemeriksaan pra pekerjaan pada keadaan cacat seseorang. Ada lagi berikutnya, pengusaha harus menelaah formulir aplikasi pekerjaan, prosedur wawancara, dan deskripsi pekerjaan untuk pertanyaan dan pernyataan yang tidak sah. Pada bagian pembahasan kali ini adalah bagian nomor 4, pembelaan terhadap dugaan diskriminasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelaan terhadap dugaan diskriminasi, antara lain, yang pertama, ada dampak yang merugikan, yang merupakan praktik dari pengusaha untuk memperbesar presentasi anggota kelompok minoritas dan kelompok lainnya yang ditolak untuk masuk pekerjaan atau penempatan atau promosi. Ada 4 pendekatan dasar untuk mengetahui dampak yang merugikan, antara lain. Yang pertama, tingkat penolakan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kebijakan terbatas. Kemudian yang ketiga, perbandingan populasi. Dan yang keempat, ujian McDonald atau Douglas. Yang kedua, kualifikasi pekerjaan yang bonafide. Konstitusi yang ketujuh menyebutkan bahwa adalah sah bagi seorang pengusaha untuk mempekerjakan seorang karyawan atas dasar agama, jenis kelamin, atau suku bangsa dalam beberapa hal di mana agama, jenis kelamin, atau suku bangsa adalah kualifikasi pekerjaan yang bonafide yang memang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis memperbolehkan adanya diskriminasi dikarenakan hal tersebut memang sangat penting dan dibutuhkan sebagai salah satu kualifikasi pekerjaan. Kemudian yang keempat, pertimbangan lain dalam mempertahankan praktek diskriminatif. 3 poin yang harus diperhatikan dalam tuntutan diskriminatif antara lain adalah sebagai berikut. A. Maksud baik tidak dapat dijadikan alasan. B. Jangan bersembunyi di balik kesempatan tawar-menawar kolektif. C. Ketika sudah terbukti melakukan dan tindakan diskriminasi, berikan dia kompensasi. Kemudian nomor 5, proses pelaksanaan EEOC. Perlu menjadi catatan bahwa pengusaha yang paling berhati-hati pun tidak bisa terlepas dari kemungkinan menghadapi tuntutan terhadap diskriminasi. Berikut adalah bagian cara memproses tuntutan. Pada bagian A, pelamar mengajukan tuntutan. Kemudian EEOC memberikan nasihat berhasil atau tidak. Kemudian EEOC meminta pengusaha menyerahkan pernyataan. Kemudian EEOC dapat meminta pengusaha untuk menanggapi dengan informasi. Juga EEOC dapat meminta izin kunjungan dan mewawancarai saksi. Tahap berikutnya, EEOC menyelesaikan penyelidikan.
ada dua hal yang menjadi temuan hasil IEOC. Yang pertama, tidak menemukan sebab munculnya masalah. Kemudian yang kedua, menemukan sebab masalah yang masuk akal. Proses yang pertama, tidak menemukan sebab munculnya masalah. Jika tidak menemukan masalah, maka masalah pihak penuntut dibubarkan. Kemudian pihak penuntut dapat mengajukan keluhan melalui pengadilan federal. Dan di bagian B, jika IEOC menemukan sebab masuk akal, maka ia mengeluarkan surat pernyataan, kemudian menawarkan konsiliasi bagi pihak terkait. Jika konsiliasi gagal, IEOC dapat menempuh jalur hukum dan kemudian mengirimkan kepada penuntut untuk menuntut. Kemudian pihak penuntut dapat mengajukan tuntutan dalam 90 hari. Bagaimana menanggapi tuntutan diskriminasi pekerjaan? Beberapa hal yang harus diingat saat dihadapkan pada tuntutan diskriminasi pekerjaan yang ilegal adalah: yang pertama, penyelidikan IEOC. Penyelidik IEOC adalah bukan hakim dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai pengadilan. IEOC tidak bisa membuat penemuan diskriminasi sendiri, melainkan hanya membuatkan rekomendasi. Yang kedua, konferensi penemuan fakta. Konferensi ini adalah pertemuan informal yang ada di awal penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan menentukan dasar untuk bernegosiasi. Kemudian di bagian ketiga, penentuan IEOC dan konsiliasi yang diusahakan. Apabila cara konferensi tidak berhasil, IEOC akan menentukan apakah ada alasan untuk mencapai atau mempercayai atau tidak mempercayai kemungkinan adanya diskriminasi. Kemudian rekomendasi dari penyelidik yang ada dalam faktor penting yang biasa dipakai oleh IEOC untuk menemukan penyebab yang ada. Di bagian selanjutnya adalah mediasi sukarela. 10% tuntutan yang ada di IEOC mengacu pada mediasi sukarela. Dalam mediasi sukarela ada peran atau ikut campur dari pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai resolusi atau tuntutan diskriminasi yang telah dinegosiasikan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, adalah pembahasan yang ke-6, manajemen keberagaman dan program tindakan persetujuan. Dengan adanya perubahan demografis dan globalisasi, pengusaha dituntut untuk bisa memunculkan keberagaman dalam tenaga kerjanya. Keberagaman tersebut bukanlah sebagai bentuk pemenuhan tuntutan hukum yang ada, namun lebih kepada kepentingan pribadi ekonomi. Hal-hal yang diperlukan diperhatikan dalam manajemen keberagaman meliputi: yang pertama, mengatur keberagaman. Apa itu mengatur keberagaman? Mengatur keberagaman adalah usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan kelebihan, potensi atau keunggulan yang dimiliki oleh keberagaman. Aktivitas sukarela yang menjadi inti dari program manajemen keberagaman ini sendiri adalah memiliki kepemimpinan yang kuat, kemudian menilai situasi, memberikan pelatihan dan pendidikan keberagaman, mengubah budaya dan sistem manajemen, melakukan evaluasi program keberagaman. Di bagian yang kedua, mendorong keberagaman tenaga kerja. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendorong keberagaman dalam tenaga kerja. Adalah dengan memperhatikan kelompok minoritas yang ada. Salah satunya adalah dengan mengangkat orang dari kalangan minoritas ke dalam direksi
dan juga berinteraksi dengan kaum minoritas. Hal ini adalah salah satu proses pembelajaran yang bisa mendorong keberagaman sebagai sesuatu yang membangun dan bisa memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan. Kemudian di bagian yang ketiga, kesempatan kerja yang setara memiliki sasaran untuk memastikan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok tertentu, dan semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, kesempatan yang sama, yang setara untuk pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara tindakan persetujuan adalah mewajibkan pengusaha untuk memberikan kesempatan lebih serta memberikan usaha tambahan untuk mereka yang berasal dari kaum minoritas. Kemudian yang keempat, langkah program tindakan menyetujui. Sesuai dengan IIOC, 8 langkah ideal terkait dengan tindakan menyetujui adalah: yang pertama, mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai kesetaraan dalam kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, menunjukkan otoritas puncak dengan kewajiban dan wewenang terkait dengan program. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan mengenai kesetaraan kerja. Yang keempat, survei menghadirkan pekerja minoritas. Yang kelima, meningkatkan daya guna kelompok minoritas. Yang keenam, mengembangkan dan mengimplementasikan program spesifik. Yang ketujuh, membangun audit internal dan sistem pelaporan. Yang kedelapan, mengembangkan dukungan untuk program tindakan menyetujui. Kemudian di bagian kelima, diskriminasi kebalikan. Pada diskriminasi kebalikan, diskriminasi justru dirasakan oleh pihak yang menjadi mayoritas. Hal ini adalah sebagai salah satu dampak dari adanya tuntutan dan untuk memberdayakan pihak minoritas. Kemudian di bagian keenam, merekrut minoritas secara online. Mempekerjakan kelompok minoritas adalah masalah tersendiri. Terlebih apabila dihadapkan pada perekrutan tenaga kerja baru. Dalam hal ini, kecil kemungkinannya untuk pihak minoritas bisa mengakses internet guna mendapatkan informasi yang sama dengan pihak lainnya. Salah satu cara untuk bisa merekrut minoritas adalah dengan mengarahkan satu atau lebih pasar kerja online dengan orientasi pekerja minoritas. Demikianlah pemaparan saya dalam pembahasan tugas dengan judul Kesempatan Setara dan Hukumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.